kuliahan saya Enggak, mulainya. 2018. Saya online itu sekalian saya bikin nilai. Minimal itu masih IPK untuk yang kayak gini, 3,5. 2 tahun Mas ada di TPS itu, 2 tahun ada di sini. Akro biayanya Mas juga harus bayar dari kampus A, kampus kita, terus. Berapa itu? Teman sudah ya, 38. Kalau ngomong jenjang sarjana, kan termasuk yang kelulusannya paling lama ya dalam strata pendidikan. Tapi ya karena bekerja di perusahaan cukup banyak yang mensyaratkan harus bergelar sarjana, mau nggak mau prosesnya harus dijalanin. Tapi tahu nggak? Ternyata ada cukup banyak loh kampus yang nawarin kita leha-leha, nggak pakai susah, santuy lah pokoknya, bisa tetap lulus dan bergelar sarjana. Wah, resmi apa jalan belakang nih? Ayolah, tonton aja booster investigasi terbaru. Jalan sesat, raih gelar kilat. Mungkin bagi sebagian kalangan, pendidikan masih jadi faktor utama yang menentukan nasib. Apalagi pola pikir masyarakat yang masih lebih mengedepankan mencari pekerjaan daripada berwira swasta, membuat jenjang pendidikan tinggi masih jadi prioritas utama. Cuma jeleknya nih, kebutuhan akan stempel punya pendidikan tinggi bikin beberapa kampus tergiur malah cari cuan pakai cara yang nggak bener. Mereka disinyalir ikut memfasilitasi kalangan mahasiswa tertentu dengan mengupgrade diri lewat cara abnormal. Ini fakta atau rekaan? Tapi setidaknya beberapa artikel ini berbicara bahwa kasus penyalahgunaan ijazah palsu masih terjadi. Bahkan beberapa di antaranya menyeret nama para pejabat di negeri ini. Sejauh ini masih bersifat cerita. Kami dapatkan dari seorang mahasiswa yang melalui jalur khusus. Kemarin tempatnya aku kuliah itu 2019 tidak salah Mas. 19? Sekarang misalnya sing lulus katanya. Beberapa sih sing lulus. Sing lain ini wis stempel kabeh. 3 tahun. 2 tahunan. 4 bulan ya. Itu kayaknya mana 2 itu lebih. Tapi nggak sampai 4 tahun ya? Terus Nggak sampai 4 tahun ya sampai kuliah? yang lama. Temen itu maksudnya itu sekitar jam 5, tapi aku tempat jam 7 sekolah. Tapi jam 5. Jam nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Iya. Seminggu berapa kali? Jenengan Mas? Senin sampai Bobo kamu bisa nggak masalah? Tapi wajib lebu? Enggak. Enggak juga? Aku jarang lebu. Jarang lebu? Iya. Jarang lebu lulus ya. Jarang lebu lulus? Wah, menarik ini. Jalur clandestin alias jalur rahasia seperti yang bukan isapan jempol semata. Oke, menantang ini untuk dibuktikan. Dari bisik-bisik sejumlah informan, kita langsung kejar info berharga itu ke salah satu kampus yang disinyalir punya potensi kuat memfasilitasi hal itu. Korek dan gali langsung ke dosen yang sudah cukup senior. Oh, ibu dosen juga? Iya, betul. Dosen apa bu? Saya dosennya hukum di sini. Mata kuliah apa bu? Mata kuliahnya saya semuanya hampir Oh, semuanya? hampir semuanya. Hampir berapa mata kuliah bu? Hampir 20-an. 20 mata kuliah. Kalau dari sisi nilai bagaimana bu? Masih bisa dibantu. Berapa tahun biasanya bu kalau? Aduh, nggak sampai, kalau kamu ya 3 tahun bisa 2, 3, mamanya 4 ya. 4 tahun bisa 3 itu bisa lah. Kalau kamu memang tunggu loh. Mau udah. 3 tahun. Pokoknya ngerjain tugas. Udah lancar wes. Orang swasta gitu. Kalau 2 tahun bisa nggak bu ya? Kayaknya sepertinya 2,5, 3-an gitu. Berarti masuk tetap tahun 2022. Wah, iya. Lulusnya 2024 harus sudah selesai kamu. Berarti 2 tahun. Ya anggap aja 2 tahun setengah, anggapnya 3 lah. 3. IPA-nya udah di Di atas 3 lah. Wow, asik banget kalau model kuliahnya seperti ini. Tetap kudu kuliah sih, tapi dapat koordinan khusus untuk waktu kelulusannya. Plus jaminan nilai akhir yang pastinya menarik. Hehehe, jadi pengen ngulang kuliah kalau begini. Oke,
Oke, ini baru satu kampus. Terus gimana ya dengan kampus-kampus yang lain? Gak pengen buang waktu, kita nongol ke salah satu kampus yang punya track record 11-12 dengan kampus sebelumnya. Ya, sok-sok mau jadi maba aja alias mahasiswa baru supaya nggak ada yang curigation. Kalau yang untuk reguler itu mas, yang kelas malam itu kan kita kuliahnya mulai jam 6. Jam 6 sore ya? Jam sore Senin sampai hari Jumat. Jam berapa? Percepatan. Jam berapa Mbak? Bisa sore. Ya. Oke. Nah, ini rada lucu bin aneh. Belum juga dijelasin secara detail proses perkuliahan di sini. Si Mbak malah ngajak ketemuan di luar. Omongnya sambil bisik-bisik lagi. Kayak takut ada yang dengerin. Tapi denger kan apa yang diomongin tadi? Pucuk dicinta yang diselidikin pun tiba. Gas lah, kita jabanin aja. Warung kecil ini jadi saksi obrolan kami berlanjut. Kalau di ijazahnya itu nanti masa perkuliahan saya Enggak, mulai 2018. Masuknya di tahun 2018. Di semester ganjil awal. semester ganjil awal Jadi seperti masnya ini seperti kuliah. suruh buka baru dia kan kita bayar nah diktinya kan harusnya kan nggak boleh toh. Bayar ke? Oh, diktinya. Kalau untuk tahun ajaran 2018 itu sudah ditutup kan, kalau mau daftar kan nggak bisa, kalau bukannya kan seperti itu mas. Iya. Nah makanya kita kok ini loh. Oh gitu. Ke dikti langsung ke sana Jakarta. Iya. Oh. Jadi gini loh mas, masnya nanti daftar ya. Saya online kan datanya dulu ya. Nah setelah saya online kan itu sekalian saya bikin nilai mulai dari semester 1 sampai semester 8 kecuali yang skripsi nanti masih kosong karena kan belum sidang. Okay. Dari kampus itu kita dikasih harga 32 juta. Nah itu nanti tuh nggak dibayar sekalian langsung mas. Jadi masnya bisa bikin dulu aja, nanti selebihnya sama masnya angsur sampai ketika mau museum itu harus balik mas. Kita bisa request ini nggak? Maksudnya IPK misalkan. Minimal itu masih IPK untuk yang kayak gini 3,5. 3,5. Minimal. Ini sih jelas-jelas kredibilitas ilmu pendidikan diperjualbelikan dengan terang-terangan. Mencoreng dunia pendidikan namanya. Bahkan supaya kami lebih yakin ijazah yang dikeluarkan terdaftar di Dikti atau pendidikan tinggi di Kemendikbudristek Republik Indonesia. Loh, kok bisa? Setelah dicek di pangkalan data situs resmi Kemendikbud Republik Indonesia, ijazah yang dikeluarkan lewat jalur khusus non-kuliah ini ajaibnya terdaftar secara resmi. Makin geleng-geleng kepala. Kok bisa ya? Banyak ya, 78 ya. Yang lain. Yang tak bawain dulu. Tapi kok bisa ya Mbak ya? Kok bisa ya? Kita kan jalur belakang mas, buktinya. Makanya kita boleh kenal untuk mereka. Bagian log itu kan kalau saya kan cuma memainkan data aja. Manfaatkan momentum orang-orang yang gak mau susah dan berjuang demi gelar kesarjanaan, kampus-kampus yang berani buka jalur kilat, raih gelar sarjana, terus bermunculan. Tambah penasaran? Cukup banyak nyatanya kampus yang curang kayak gini. Udah deh, kita buktiin lagi kalau lahan beginian mayan subur. Kampus berikutnya, next. Justru yang rame yang malam. Cuma kan yang malam kan ada dua itu. Malam yang full masuk 5 hari, ada yang malam masuk Jumat dan Sabtu. Cuma mata kuliahnya cuma tetap sama, cuma Dipadatkan. kita menjadwalkan Jumat Sabtu. Jumat Sabtu ya. Dan pelaksanaannya memang ada keluasan di mana dosennya Masih bisa bisa atur. atur ya. Disesuaikan dengan situasi Mahasiswanya. kondisi mahasiswa. Oh iya.
Kalau IPK terakhir nanti bisa di atas 3 nggak ya Pak ya? Bisa di atas 3 nggak Pak ya? Rata-rata memang di atas 3. Kita tidak akan berani mengeluarkan ijazah dengan IPK di bawah 3. Karena memang sesuai dengan kebutuhan di pasaran kerja kan. Kita mempertimbangkan ke situ. Kita siap bantu, itu udah perlu terlalu dipikirkan. Ada kendala, ini kita sudah biasa menghadapi mahasiswa yang kerja ya, karyawan. Kok kita bisa mengambil satu kebijakan dalam kaitan nilai itu bisa dibantu ya Pak ya. OMG, ngemeng-ngemeng yang cukup sensitif dan bikin kami melongo ini justru dibeberkan langsung oleh kepala program studi kampus ini. Entah ini sebuah solusi bagi kalangan tertentu atau justru tengah membuka tabir yang sesungguhnya bahwa mutu kualitas pendidikan tinggi yang kita punya jadi tanda tanya. Akro biayanya Mas juga harus bayar dari kampus A, kampus kita lulus. Berapa itu? Memang sudah ya, 38 nanti. Munculnya kampus-kampus nakal membuat mata kita jadi lebih terang dan gak berkabut. Dunia abu-abu dan sisi kelam penyelenggaraan perkuliahan ternyata memang ada. Bicaranya sudah bukan pendidikan bermutu tinggi, namun sebatas mengejar keuntungan material bisnis pendidikan di tengah hiruk pikuk masyarakat yang haus akan gelar sarjana. Bisik-bisik tetangga mendorong kami untuk kembali bergerilya membongkar kenakalan kampus. Kali ini kami datangi sebuah kampus di malam hari. Ini emang permintaan si pejabat kampus yang pengen ketemu langsung selepas ngajar kuliah. Dan obrolan ini makin bikin ternganga. Mas saya mau minta tahun ini, saya ada. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu sekitar 45-an kalau nggak salah. 45 apa Bu? 45 juta. Tinggal sudah Di tahun ini. Oh, di tahun 2022 ini. PTS-nya PTS akreditasi B. Jadi sebelum Mas masuk di tahun 2022, ini Mas masuk di perguruan nanti yang membantu Mas. Namanya ada nanti. Punya nomor NIM. Nah, nomor ini dari NIM sekian, nomor induk mahasiswa sekian, nama sekian. Itu ada bukti transfernya. Jadi 2 tahun Mas ada di PTS itu, 2 tahun ada di sini. Oh, jadi nanti lulusannya tetap di sini. Lulusannya di sini. Dari tahun 2022 Iya. tahun ini sampai lulusnya jadi tahun semester 4 sampai semester 8. 8. Dari tahun 22 sampai tahun 24. 4. Nah, nanti yang ngurus proses transfer dari kampus saya, awal gitu. Saya nanti yang mendaftarkan Mas di kampus A ini. Yang mulai dari semester 1 sampai semester 3 ini saya nanti yang daftarin. Oh gitu. Nah, tapi akro biayanya Mas juga harus bayar dari kampus A, kampus kita lulus. Sampai lulus. Oh gitu. Jadi saya nggak ada saya nggak diribetkan untuk yang ini berarti Bu. Enggak. Berapa itu Bu? Berapa itu Bu? Kalau biayanya itu hitung dari sananya dulu, ya estimasinya kemarin itu sekitar sampai dengan sekitar sama sudah ya, 38. Skripsi koordinator akan menyiapkan proposal skripsinya. Jadi Masnya tinggal mempelajari sama bimbingan dengan dosen pembimbing. Kalau yang koordinator skripsi itu kan sebetulnya itu kan mahasiswa yang adakan. Kalau selama ini 1,5 juta. 1,5 juta. Itu sudah dibikinkan gitu ya. Gilingan, asli bercanda nih orang. Pejabat kampus yang seharusnya promosikan program unggulan perkuliahan malah nyambi jualan ijazah dengan paket kuliah cuma 2 tahun aja. 2018 dia cuma 2 tahun ya, 2021. Iya. Ininya paket C. Kalau ini kasusnya kayak saya juga ini. Iya, Sama ini Bu. Iya. Yang ini pakai jalur di sini 2 tahun berarti.
Oh, berarti bedanya ada P-nya itu ya Bu ya? Ada kulit itu yang kan meningkatkan. Iya ya. Berarti nanti kemungkinan besar saya juga ada P-nya Oh ini. iya. Tapi ini nggak jadi masalah ya sebenarnya, ada P-nya itu ya? Ya, karena kan benar-benar kan melalui Kuliah. ada transkripnya. Kecuali kalau kita nggak ada transkripnya, tiba-tiba saya akan menjadikan nggak mungkin. Nggak tahu nih, cerdik banget apa ngaco abis jualan gelar sarjana karbitan. Bahkan saat kami cek di pangkalan data perguruan tinggi, ijazah ini tercatat lengkap. Mulai dari keaktifan di setiap semesternya, hingga mata kuliah yang selesai diampunya. Miris, benar-benar miris lihat fakta ini. Perburuan kampus penghasil sarjana abal-abal masih bersambung. Kali ini kami datangi sebuah kampus yang cenderung sepi. Bahkan tak terlihat adanya aktivitas perkuliahan. Aneh juga. Kampus yang fleksibel sih Mas. Itu sih betul. Karena kan itu kita tidak mengharapkan mahasiswa yang khususnya pekerja tidak melalaikan pekerjaan utama. Jadi yang diutamakan yang pekerjaan, nanti kalau kuliah monggo. Yang apa bisa, kalau emang ada kejadian siapa kita akan tugas. Oh, jadi istilahnya kalau ya pahit-pahitnya nggak masuk pun nggak apa-apa. Jadi kalau dicek pun di di dikti itu sudah ketahuan kalau dia itu mahasiswa aktif. Walaupun dalam tanda kutip dia di perkuliahannya sangat PDW gitu. Sebenarnya dalam tanda kutip dalam cara PDW itu ya jadwal kuliah ini minta sesuai yang dia minta gitu. Tapi maksudnya nggak akan mempengaruhi itu? Nggak mempengaruhi. Karena yang pelaporannya itu kan sudah difilter dulu oleh si kampus. Dan kampus pun memasukkan datanya itu seperti layaknya mahasiswa yang reguler. Iya. Jadi nggak ada datanya. Ijazah ya sama, dosennya sama, perlakuannya yang spesial. Oh, spesial. Perlakuannya kelas kalian spesial. Spesial. Dan itu pengaturannya hanya ada di kampus berarti Mas? Iya. Oh. Jadi BPT ataupun PT itu ya tahu ya sama-sama mahasiswa. Nggak ada bedanya. Ini mahasiswa kelas karyawan atau mahasiswa kelas reguler. Tuh, nih kampus praktek perkuliahannya pakai cara nggak normal. Dan ada yang menarik lagi. Saat melihat bangunan salah satu fakultas di kampus ini, cuma ada 2 kelas. Bingung kan? Fakta-faktanya itu bikin kita sadar kalau sebenarnya tanpa kerja keras, tanpa keringat darah, dan tanpa putar otak, ijazah sarjana kayak simsalabim aja dapetnya. Terus, kira-kira pemerintah pusat tahu nggak ya soal praktek ini? Kita ada namanya tim EKA ya, evaluasi kinerja akademik suatu perguruan tinggi. Jadi kita akan lihat tadi yang disampaikan, kronologisnya seperti apa, fakta masuknya kan mahasiswa masuk itu kan ada lulusan tahun berapa dia ketika sekolah SMA-nya. Kemudian dia masa proses pembelajarannya berapa semester di dalam kampus tersebut. Kurikulumnya apa, mata pelajarannya apa. Nah tolong yang hal-hal yang seperti itu dilaporkan ke kami akan investigasi. Yang tadi mungkin duga dan tengarai itu adalah pemalsuan Pak. Karena setiap kelulusan ada namanya nomor PIN, penomoran ijazah nasional. Untuk bisa dapat nomor PIN itu kita harus memvalidasi. Prosesnya dilakukan atau tidak sih selama pembelajaran itu. Pelaporan PD Dikti itu harus dilakukan tertib teratur. Jadi 1 semester setelah pembelajaran dia harus laporkan. Untuk membuka yang ke belakang tadi itu tentunya harus melalui mekanisme meminta izin. Ada di sini kalau swasta dia harus meminta ke LA Dikti untuk pelaporan yang ke belakang. Dan itu prosesnya adalah rumit sekali. Sehingga yang tadi disebut dengan kebocoran bahwa ada oknum yang membukakan data ke belakang supaya bisa dimasukkan di pangkalan data pendidikan tinggi, itu harus kita investigasi kalau memang betul fakta itu adanya. Kalau benar itu kampus itu terdaftar, kampus itu akan kami berikan sanksi berat, bahkan sampai kepada penutupan kampus tersebut. Jadi yang terjadi bukannya mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi malah pembodohan bangsa. Karena hal ini dibiarkan. Dibuat malah diterima di masyarakat menjadi hal yang lumrah. Jual beli ijazah itu hal yang murah. Kampus itu bukan untuk menuntut ilmu, menimba ilmu, tapi untuk sekedar mendapatkan gelar. Sistem pendidikan yang masih kita anut, itu masih saya menyebutnya era masyarakat 3.0. Yang mengutamakan stempel.
Sedangkan era sekarang tuh udah era 4.0 menuju ke era 5.0. Yang penting bukan stempelnya, sertifikasinya, tetapi karyanya. Bahkan Center for Education Economics, sebuah lembaga kajian di Inggris, di dalam jurnalnya memuat tulisan tentang pendidikan Indonesia. Mereka mengatakan program-program pemerintah bidang pendidikan itu istilah mereka adalah BAU-WMM. Business as usual with more money. Artinya sebetulnya programnya itu aja, namanya digonta-ganti, tapi sebetulnya nggak ada perubahan. Gimana kita mengharapkan sebuah hasil yang berbeda, sedangkan yang kita lakukan adalah hal yang sama dan berulang-ulang. Itu kalau kata Einstein itu bukti ketidakwarasan katanya ya. Karena tadi sistem pendidikannya tidak mendorong orang menjadi cerdas, menjadi SDM yang unggul. Jadi malah ya dibiarkan menjadi bodoh. Udah deh, hidup itu memang perlu pengorbanan. Nggak apa-apalah susah-susah dikit, tapi kan jelas dan teruji dapetin gelarnya. Pastikan kamu lewat jalan resmi yang terang benderang ya buat raih gelar sarjana. Baiklah, Buser Investigasi kami stop sampai di sini. Thanks for watching. I'll see you around.